Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota berjumlah 8 orang, yaitu Ayin Antisya, Taufik Akbar Azwar, Oktasya Marjelina Lorenza, Anida Yasmin Khan, Dini Mona Monika, Rahmawati, Septi Anggraini, dan Arifah Anabila, dengan judul Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum pada topik 6, yaitu Implementasi Pembelajaran dalam UBD. Baiklah, kami akan menjelaskan bagaimana implementasi pembelajaran dalam UBD. Topik pertama yang akan dibahas yaitu bagaimana seharusnya buku teks digunakan dalam implementasi pembelajaran dengan UBD. Di bawah ini terdapat 5 kasus dengan 2 ilustrasi pada masing-masing kasus yang akan membantu kita mengidentifikasi prinsip pemanfaatan buku teks dalam implementasi pembelajaran menggunakan UBD. Terdapat 5 kasus, yaitu kasus pertama, kedua, 3, 4, dan 5. Dapat dilihat dari slides PowerPoint yang ditampilkan. Berikut adalah tabel uncoverage versus coverage in use of textbook. Kelompok 1 dalam hal ini menggunakan buku Wiggins sebagai rujukan utama. Pada kasus pertama, di ilustrasi pertama, buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Kemudian pada ilustrasi kedua, buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Dan untuk pertanyaan pertama, dari ilustrasi pertama dan kedua, ilustrasi manakah yang sering digunakan dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Tolong jelaskan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik yang kekinian? Tolong jelaskan. Jawaban untuk kasus pertama. Kelompok kami memilih ilustrasi pertama untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu tentang buku teks atau buku pegangan yang berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Menurut kelompok kami, buku teks berfungsi sebagai salah satu sumber daya guru dalam pengembangan kurikulum pembelajaran. Guru dapat menggunakan berbagai buku teks dan sumber belajar lainnya, misalnya video, ilustrasi, infografis, brosur, iklan, koran, dan lain-lain, untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Buku teks seharusnya tidak dijadikan sebagai penuntun satu-satunya dalam mengajar. Menurut Wiggins, buku teks hanya sebuah sumber daya atau research yang membantu guru dalam mencapai hasil yang diinginkan dari pembelajaran, bukan diperlakukan sebagai silabus yang menuntun guru dalam segala kegiatan pembelajaran. Guru dapat mengembangkan materi, media, dan asesmen sendiri yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan tidak bergantung pada buku teks. Jawaban untuk kasus pertama, pertanyaan kedua. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang paling cocok untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi pertama, karena ilustrasi pertama memungkinkan guru untuk mengembangkan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber. Didukung dengan kemajuan teknologi dalam pembelajaran abad 21, guru dapat memanfaatkan berbagai media pembelajaran melalui video, audio, teks, dan multimodal, serta tentunya melibatkan penggunaan teknologi abad ke-21. Guru dapat mengembangkan pembelajarannya tidak hanya bergantung pada satu sumber belajar saja, yaitu buku teks. Namun, guru dapat menggunakan berbagai sumber belajar yang tersedia, baik cetak maupun digital. Dengan menggunakan berbagai sumber belajar dan media yang lebih menarik dan interaktif untuk mencapai tujuan pembelajaran, peserta didik dapat lebih menikmati pembelajarannya. Oleh karena itu, buku teks sebaiknya bukan dijadikan penuntun satu-satunya dalam pengembangan pembelajaran. Guru dapat menggunakan berbagai sumber belajar, media, asesmen yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang harusnya menuntun guru, bukan buku teks.
Kasus kedua, ilustrasi pertama. Hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Kemudian pada ilustrasi kedua, penilaian terdiri dari tes pengetahuan dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah lembar kerja peserta didik, namun masih terkait erat konteks buku teks. Pada pertanyaan pertama, ilustrasi mana yang sering Anda gunakan? Ilustrasi pertama atau kedua? Dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Tolong jelaskan. Kemudian pada pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Jawaban untuk kasus kedua, pertanyaan pertama. Ilustrasi yang kelompok kami pilih adalah ilustrasi pertama, karena materi pembelajaran diambil seringnya tidak dari buku teks. Maka, evaluasi yang disusun juga jarang mengikuti panduan buku teks. Walaupun lembar kerja peserta didik disusun terpisah, namun kaitannya lebih kepada materi yang digunakan, bukan terkait konten buku pegangan. Begitu pula panduan yang diberikan kurikulum nasional. Jawaban untuk kasus kedua, pertanyaan kedua. Ilustrasi yang paling sesuai dengan peserta didik saat ini yaitu ilustrasi pertama, karena penyusunan perangkat evaluasi harus sesuai dengan materi yang diajarkan. Materi pembelajaran yang dipilih dari sumber belajar yang bukan buku pegangan, artinya evaluasinya juga tidak bisa mengikuti konten buku teks. Penilaian unjuk kerja adalah yang diharapkan dari evaluasi UBD. Siswa dapat mendemonstrasikan serangkaian pengetahuan dan skill yang telah mereka dapatkan dalam pembelajaran dengan unjuk kerja. Buku pegangan jarang membuat panduan penilaian berupa rubrik yang sesuai dan siap digunakan. Rubrik dibuat sendiri sesuai dengan item unjuk kerja yang dievaluasi. Untuk kasus ketiga, ilustrasi pertama, buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Kemudian, pada ilustrasi kedua, tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada di dalam teks. Pertanyaan penting dan tujuan serta kinerja belajar terdapat dalamnya sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir. Untuk pertanyaan pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? Ilustrasi pertama atau yang kedua? Dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian? Jelaskan. Jawaban untuk kasus 3. Pertanyaan pertama, dari kedua ilustrasi pada slide sebelumnya, kelompok kami memilih ilustrasi pertama untuk pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran yang sebaiknya guru gunakan. Berdasarkan ilustrasi pertama, yaitu buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung inti dalam subjek. Ini dapat dimaknai bahwa buku teks digunakan untuk membantu peserta didik dalam mengeksplorasi pembelajarannya dan mendukung mereka dalam pengerjaan unjuk kerja atau performance mereka. Sesuai dengan Wiggins 2005 yaitu the text is used to uncover, highlight, and explore essential questions and core performance challenges in the subjects. Page 232. Jadi dapat disimpulkan bahwa buku teks berperan hanya membantu memfasilitasi peserta didik dalam pengerjaan unjuk kerjanya dan pertanyaan-pertanyaan yang masih belum dimengerti peserta didik bukan menjadi panduan seluruh kegiatan dari awal hingga akhir pembelajaran. Jawaban untuk kasus 3, pertanyaan 2. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang paling cocok dengan peserta didik kekinian yaitu ilustrasi pertama, karena peserta didik saat ini memiliki karakter yang akrab dengan penggunaan internet dan perangkat digital. Melalui perangkat digital tersebut, mereka dapat belajar berbagai hal dan mereka cenderung lebih suka memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tersedia secara online yang sejalan dengan gaya belajar dan cara mereka belajar, misalnya melalui video, audio, dan gambar.
Jika hanya menggunakan satu buku teks dan dijadikan sebagai pemandu segala kegiatan pembelajaran di kelas, maka pembelajaran yang diberikan tidak akan dapat mengakomodir peserta didik yang memiliki berbagai minat dan gaya belajar. Pembelajaran cenderung membosankan. Penggunaan buku teks sebaiknya hanya untuk digunakan untuk membantu peserta didik mengeksplorasi materi dan membantu menunjang unjuk kerja atau performance peserta didik. Kasus keempat, ilustrasi pertama, buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran, karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Untuk ilustrasi kedua, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Dan pertanyaan pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? Ilustrasi pertama atau yang kedua? Dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Jawaban untuk kasus keempat, pertanyaan pertama. Kelompok kami memilih ilustrasi pertama, yaitu buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran. Karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Menurut kelompok kami, urutan pada buku teks tidak dijadikan sebagai patokan dalam urutan kegiatan pembelajaran di kelas. Tetapi tujuan pembelajaran yang harus dijadikan patokan dalam mengurutkan kegiatan pembelajaran. Menurut Wiggins, bagian-bagian pada buku teks dapat digunakan secara berurutan selama sesuai dengan tujuan pembelajaran di dalam silabus. Urutan membaca buku teks yang digunakan guru dalam pembelajaran sebaiknya mengikuti urutan topik dan tujuan pembelajaran pada silabus, bukan pada buku teks, karena sebuah buku teks yang digunakan atau diadopsi oleh guru bisa saja tidak sesuai dengan urutan topik dan tujuan pembelajaran yang tertera pada silabus. Jawaban untuk kasus keempat, pertanyaan kedua. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang paling cocok untuk peserta didik saat ini yaitu ilustrasi pertama. Karena dengan mengikuti silabus yang telah dirancang, maka tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dapat lebih terarah dan sesuai. Buku teks bisa saja tidak sesuai urutannya dengan topik dan tujuan pembelajaran yang terdapat pada silabus. Oleh karena itu, tugas guru untuk memodifikasinya dan menjadikan silabus sebagai tuntunan dalam pengembangan rencana pembelajarannya di kelas. Dan yang terakhir yaitu kasus 5, ilustrasi pertama. Buku teks adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Dan untuk ilustrasi kedua, buku teks, sumber primer, dan bahan sumber lainnya jarang digunakan. Misalnya, tidak menggunakan media massa seperti sosial media dan lain-lain. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Untuk pertanyaan pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? Ilustrasi pertama atau yang kedua? Dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Untuk pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Jawaban untuk kasus 5, pertanyaan pertama. Kelompok kami memilih ilustrasi pertama, yaitu buku teks adalah salah satu sumber dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Karena menurut kami, guru harus dapat memaksimalkan berbagai pengalaman belajar peserta didik dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Dengan menggunakan sumber belajar yang lebih beragam, tentu akan lebih dapat mengakomodir berbagai kebutuhan peserta didik yang beragam juga. Buku teks pada umumnya hanya menyajikan ide-ide pokok. Oleh karena itu, untuk menunjang pengalaman belajar peserta didik yang lebih dalam dan kaya, buku teks perlu dipadukan dengan berbagai materi lain sebagai pelengkap. Yang mana argumen ini sesuai dengan Wiggins, yang menyatakan bahwa the text is one resource among many, including primary source materials, in part because the text generally only summarizes important ideas and glosses over important issues and arguments.
Jawaban untuk kasus 5, pertanyaan kedua. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang paling sesuai dengan peserta didik saat ini yaitu ilustrasi pertama. Hal ini dikarenakan ilustrasi pertama memungkinkan guru untuk memanfaatkan beragam sumber belajar, bukan hanya buku teks, sebagai sumber belajar satu-satunya dalam pengembangan pembelajaran di kelas. Peserta didik saat ini akrab dengan pengguna teknologi dan internet. Pengalaman belajar mereka banyak melibatkan perangkat digital dengan media yang menarik dan interaktif. Oleh sebab itu, ilustrasi pertama menjadi yang paling sesuai dengan karakteristik peserta didik saat ini yang mana membutuhkan berbagai sumber belajar selain buku teks, sehingga dapat memperkaya pengalaman belajar mereka dan memudahkan mereka dalam belajar. Dari beberapa subtopik yang telah saya jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kelima kasus tersebut berkaitan dengan penggunaan buku teks dalam pembelajaran, yaitu guru hendaknya tidak menjadikan buku teks sebagai satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Kemudian, dalam penilaian, tes dan asesmen yang diberikan tidak selalu harus bergantung pada tes yang tersedia pada buku teks. Guru dapat mengembangkan asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selain itu, guru juga sebaiknya tidak menjadikan buku teks sebagai silabus dalam pengembangan pembelajaran di kelas. Namun, guru harus mengacu pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, urutan pada penomoran di dalam buku teks hendaknya tidak dijadikan patokan dalam urutan pembelajaran peserta didik di kelas. Tetapi, guru harus mengacu pada silabus dan rencana pembelajaran dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Demikian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.